Oke, halo guys. Dalam video ini saya akan bahas tentang bagaimana caranya bisa bebas finansial dari saham. Oke, jadi kalau kita bicara bebas finansial dari saham, itu ada dua sebetulnya yang kita harus perhatikan. Pertama adalah bebas finansial, yang kedua adalah saham. Jadi bebas finansialnya sumbernya dari saham ya. Nah, satu persatu deh kita bedah dulu ya, kita runut dulu. Bebas finansial dulu. Ini yang paling gampang, yang paling simpel. Bebas finansial artinya kondisi di mana kita udah nggak perlu bekerja lagi, tidak harus bekerja lagi ya. Mau bekerja boleh, it's okay, tapi bukan karena harus bekerja, harus bisa bayar tagihan bulanan, harus bisa bayar makan dan segala macam, tapi karena kita ingin bekerja. Bebas finansial itu bisa dicapai ketika passive income itu sudah melebihi biaya hidup kita, biaya hidup impian kita. Misalnya kita ingin hidup perlu biaya 100 juta sebulan karena ingin ada budget buat liburan, bisa bisa makan apapun yang kita inginkan, bisa ngapain aja, jalan-jalan segala macam, traveling. Itu perlu biaya misalnya 100 juta sebulan, contoh aja. Ketika passive income kita sudah 101 juta per bulan, itulah financial freedom. Jadi itulah goalnya. Jadi financially free adalah kondisi di mana passive income melebihi biaya hidup yang diinginkan. Oke, itu financial freedom ya. Sekarang kita lihat yang kedua, saham. Saham itu adalah artinya kepemilikan kita atas sebuah bisnis di dalam PT. Jadi kalau misalnya bisnisnya CV ya nggak ada saham di sana. Tapi kalau kita bicara PT, bukti kepemilikan kita dalam sebuah PT itu adalah dalam bentuk saham. Artinya, kalau kita memegang saham sebuah PT meskipun hanya satu lembar, kita secara legal sah di mata hukum, kita adalah ownernya. Jadi kalau misalnya kamu mau memiliki perusahaan yang besarnya triliunan misalnya, ya udah beli aja sahamnya BBCA. Saya nggak tahu, mungkin sekarang harganya sekitar 25.000 per lembar saham. Kalikan 100, 2,5 juta. Satu lot berarti kan, satu lot itu 100 lembar. Artinya kalau kamu mau beli saham BCA minimal satu lot 100 lembar, kamu harus punya uang 25.000 dikalikan 100, 2,5 juta. Kamu udah bisa punya saham BCA dan kamu bisa pamer ke semua temanmu mengatakan kamu owner Bank BCA dan itu legit, itu sah secara legal. Atau kalau misalnya, wah 2,5 juta mahal juga ya. Oke, cari perusahaan lain, misalnya PT Telkom. Kalau saya nggak salah ya, per saat ini harga sahamnya sekitar angka 3 ribuan. Jadi, per lembar saham 3 ribuan. Artinya, kalau kamu punya uang 300 ribu rupiah, kamu udah bisa membeli saham PT Telkom dan kamu sudah legit sah secara legal menjadi owner PT Telkom. Oke, nah itu kita bicara saham. Lalu bagaimana caranya kita bisa financial freedom atau bebas finansial dari saham? Jadi gini, kalau kita mau bebas finansial, tadi kan requirement-nya adalah kita dapat income setiap bulan melebihi biaya hidup kita. Artinya passive income kita itu adalah bentuk cash flow. Cash flow yang datang setiap bulan. Nah, kalau misalnya gini, saya beli saham Telkom misalnya di harga Rp3.000. Lalu kemudian 1 tahun kemudian harga saham Telkom karena entah kenapa ya, saya nggak tahu, naik jadi 30.000 misalnya, naik 1000%, 10 kali lipat. Jadi misalnya saya beli 10.000 lot deh misalnya ya, 3.000 kali Rp3.000 kali 100 lembar, 300.000 kali 10.000 lot itu 3 miliar. Oke, saya taruh 3 miliar di di dalam PT Telkom, ini contoh aja misalnya ya. Lalu kemudian naik 10 kali lipat. Jadi uang 3 miliar saya tiba-tiba jadi 30 miliar. Cuan saya 27 miliar dalam setahun. Lalu kemudian saya berpikir, wah enak banget nih, saya take profit, saya jual sahamnya, saya punya uang cash 27 miliar, lalu kemudian saya bilang saya financially free. Karena saya cuan besar di saham. Bener nggak kayak gitu? Jawabannya adalah belum tentu. Belum tentu punya uang 27 miliar itu memberikan kita financial freedom. Karena uang cash 27 miliar itu akan habis satu saat nanti kalau kita spend terus 100 juta, 100 juta, 100 juta. Ingat, tadi goal financial freedom-nya adalah 100 juta sebulan. Kenapa? Karena biaya hidup impian saya adalah 100 juta sebulan. Jadi 27 miliar, saya spend 100 juta, 100 juta, 100 juta, at one point dia akan habis. Dalam sekian tahun dia akan habis. Artinya apa? Kalau saya punya uang cash, meskipun dari saham saya dapat sekian puluh miliar, tidak menjamin financial freedom saya. Nah,
Tapi lalu bagaimana caranya supaya kita bisa financial freedom dari saham? Balik lagi ke definisinya. Financially free adalah kita harus punya income yang mengalir, cash flow setiap bulannya atau setiap tahun. It's okay, setiap tahun tinggal dibagi 12 jadi setiap bulan. Misalnya saya punya saham PT Telkom. Balik lagi ya ke yang tadi ya. Kalau tadi saya beli murah jual mahal itu tidak menjamin financial freedom. Tapi kalau saya hold sahamnya, saya pegang, saya tahan, saya simpen, dan setiap tahun PT Telkom misalnya ngasih saya dividen, contohnya PT Telkom ngasih saya dividen 10 juta setiap tahun atau 12 juta deh setiap tahun, biar gampang hitungnya, 12 juta setiap tahun. Artinya sebulan rata-rata 12 juta dibagi 12 berapa? 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Artinya saya perlu melakukan investment 100 kali lipat supaya saya bisa mendapatkan 100 juta sebulan dari yang udah saya lakukan. Itu cara pertama. Kalau kita tergantung dari saham-saham yang sudah TBK, yang sudah IPO, kita beli sahamnya perusahaan publik dan kita menunggu dividennya. Cara pertama seperti itu. Tapi kalau misalnya saya menunggu dividen, misalnya dividen itu adalah, saya nggak tahu, contoh aja ya, 1% per tahun gitu. Berarti saya harus, saya harus punya saham, membeli saham itu harus ratusan miliar dong, supaya bisa mencapai 100 juta per bulan, dividennya saja. Jawabannya iya, betul. Nah, cuman kalau misalnya, wah ratusan miliar gede banget tuh, ada nggak cara yang lebih gampang? Ada cara yang lebih gampang. Bukan lebih gampang ya, maksudnya ada cara yang lebih modalnya lebih sedikit, tapi bisa dapat income lebih gede. Gimana caranya? Kita create bisnis aja. Modalnya lebih sedikit daripada kita harus menghimpun perusahaan TBK supaya nunggu dividen. Kita create bisnis, berpartner misalnya dengan partner bisnis kita. Lalu kemudian kita create bisnis yang kemudian kita grow, yang kita besarkan bisnisnya. Sehingga bisnisnya profitable dan setiap bulan kita bisa berbagi sharing profit atau setiap tahun kita bisa bagi dividen. Nah, sekarang tinggal tergantung bisnisnya segede apa. Kalau misalnya bisnisnya dari nol bisa jadi besar dalam waktu 5 tahun, ya udah 5 tahun kemudian dari dividennya aja kita udah bisa financial freedom. Bisa banget. Seperti itu, tergantung seberapa terampil kita menjalankan bisnis, tergantung seberapa terampil partner kita menjalankan bisnis, dan tergantung seberapa klop atau seberapa kompaknya kita dengan partner bisnis sehingga bisnisnya bisa grow terus. Nah, keterampilan inilah yang kalau di dalam e-book dari UMR menuju financial freedom itu salah satu high income skill. Keterampilan kita dalam mengelola bisnis itu adalah salah satu keterampilan atau skill yang menghasilkan income yang besar. Makanya sangat penting banget. Jadi kalau misalnya ditanya, bisa nggak bebas finansial dari saham? Bisa. Create your own business. Habis itu tumbuhkan bisnisnya supaya bisa memberikan dirimu 100 juta per bulan passive income. Kemudian kamu bisa hire seorang profesional yang dia akan menjalankan bisnisnya sehingga kamu sebagai owner tinggal menunggu laporan dan dividen aja setiap bulannya. Mudahnya, teorinya seperti itu. Sekali lagi, teorinya seperti itu. Mungkin kamu akan mikir, wah ini mah teori gampang banget ngomongnya. Memang ngomong itu gampang, yang susah adalah prakteknya. Pertanyaannya, kamu mau praktek atau enggak? Kalau kamu nggak mau praktek, ya udah, selesailah di omongan yang gampang ini. Tapi kalau kamu mau praktek, kamu coba create your own business. Belajar bagaimana caranya berbisnis. Belajar gimana caranya mencari partner bisnis yang benar. Kamu akan sukses pada akhirnya. Itulah caranya. Nanti kalau kamu udah ada satu titik di mana bisnismu gede, kamu nggak usah create bisnis baru lagi. Kamu bisa beli bisnis startup yang baru, lalu kamu praktekkan lagi ilmumu yang udah membangun bisnis, dan di sanalah kamu bisa punya banyak bisnis yang besar. Kalau masing-masing bisnis bisa ngasih kamu dividen misalnya per tahun 50 juta aja misalnya, 50 juta aja per tahun. Artinya kalau kamu punya 10 bisnis, satu core bisnis dan 9 bisnis di mana kamu adalah investornya, ya udah, kamu udah hitung aja 50 juta per tahun dikalikan 10 bisnis, sudah 500 juta per tahun income. Lumayan banget. Tinggal ditambah terus sehingga at one point kamu akan mencapai 1,2 miliar per tahun atau 100 juta per bulan. Itu cara yang jauh lebih gampang dengan modal yang jauh lebih kecil dibandingkan kalau misalnya kamu hanya bergantung kepada beli saham TBK
lalu kemudian bergantung sama dividen yang sebenarnya jumlahnya sangat kecil sekali. Kalau udah TBK biasanya dividennya kecil, biasanya seperti itu. Kenapa? Karena mereka harus mempertahankan performa bisnisnya, mempertahankan cash flow-nya supaya perusahaan tetap bisa berjalan dengan baik. Biasanya seperti itu. Mudah-mudahan saya salah dan mudah-mudahan ada juga perusahaan-perusahaan TBK yang bisa memberikan kita dividen yang besar. Kalau ada, please info ke saya juga mau beli. Tulis di komen, perusahaan apa nih yang udah TBK dan kemudian dividennya besar. Nanti saya juga mau beli. Terima kasih banyak atas informasinya gitu ya. Oke, jadi mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video ini, share video dan subscribe YouTube channel ini. Oke, thank you, sampai ketemu lagi. Bye.